Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, senantiasa kita memuji kepada Allah dengan pujian Alhamdulillahi Rabbil Alamin, serta menyampaikan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan 2025 atau bertepatan dengan tahun 1446 Hijriah ini sudah memasuki minggu yang ketiga. Tentunya sebentar lagi Ramadan akan berlalu. Apa yang sudah kita perbuat selama Ramadan ini? Tentunya sudah banyak yang kita lakukan dalam mengisi bulan Ramadan ini, baik ibadah sunnah maupun ibadah mahdhah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sejatinya adalah sebagai fasilitator kita, sebagai candra kawah di mukanya diri kita. Bagaimana kita begitu menggebu, bagaimana kita begitu antusias dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Tentunya ini harus kita bawa setelah Ramadan selesai. Pemirsa rahimakumullah, kebaikan-kebaikan yang telah kita kerjakan dalam bulan Ramadan ini tentunya harus kita bawa pasca Ramadan, akan terus lebih baik setelah bulan Ramadan. Karena kebaikan dalam bulan Ramadan itu sangat berat untuk dilakukan. Imam Ghazali dalam kitabnya membagi persoalan kepribadian kita, perangai kita, sikap, akhlak, tindak tanduk kita dalam 3 hal. Ini yang seringkali menjangkiti hati kita, menjangkiti diri kita. Dan biasanya di bulan Ramadan ini kita bisa menekannya. Apa 3 hal itu? 3 hal itu tentunya sukar sekali untuk kita tidak melakukannya kalau di luar bulan Ramadan. Yang pertama adalah riya, pamer. Seringkali kita merasa diri kita punya kelebihan sedikit, maka itu kita pamer-pamerkan pada orang lain. Padahal ini menurut Imam Ghazali adalah penyakit hati. Pun sama, yang kedua adalah sombong, takabur, merasa punya kelebihan, menyatakan kalau tidak saya maka misalkan
jembatan itu tidak akan jadi kalau tidak ada saya. Jalan raya yang rusak ini tidak akan ada yang membenahi. Itu ada rumah yang roboh, kalau tidak saya, maka tidak ada yang bisa membenahi, tidak ada yang bisa membantu. Itu kesombongan. Dan yang ketiga adalah sifat dengki, iri hati. Dari ketiga sifat ini, menurut Imam Ghazali, yang paling berbahaya adalah sifat iri hati. Allah sudah mewarning dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadlih. Manusia itu akan diliputi iri hati, dengki. Sebab apa? Sebab min fadlih, dapat karunia dari Allah. Seringkali kita merasa ada orang lain mendapatkan nikmat, mendapatkan rezeki, kemudian kok bukan saya ya, kok orang itu ya. Akhirnya muncul akhlak yang lain yang tidak baik. Akhirnya fitnah, oh itu dapat nikmat seperti itu karena begini, karena ambil uang, karena korupsi. Nah, akhirnya timbul fitnah. Inilah bahayanya orang yang mempunyai sifat iri dengki. Akhirnya muncul sifat memfitnah dan yang lainnya. Bahayanya hasud. Hasud itu di situ berbahaya sekali. Akhirnya bisa memfitnah orang dengan fitnahan yang lebih kejam. Pemirsa rahimakumullah, tentunya tabiat iri dengki ini kalau sudah menjadi karakter diri kita, ini sangat berbahaya, merusak hati kita, merusak persaudaraan, merusak persahabatan. Karena tentunya kalau sudah menjadi karakter kita, kita ketika melihat orang lain, saudara kita, sahabat kita, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kebaikan, maka kita akan merasa marah. Kita akan marah, kita akan tidak senang, kita akan tidak suka ketika orang lain mendapatkan kebaikan. Tentunya kebalikannya, kita senang ketika melihat orang lain tertimpa musibah, orang lain mendapatkan kesusahan. Ibaratnya pepatah mengatakan, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Naudzubillahi min dzalik. Pemirsa rahimakumullah, dalam hal iri, dengki atau hasad ini, Nabi kita Nabi Muhammad SAW sudah memperingatkan pada kita semua. Dalam hadisnya, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun nar al hataba. Bahwa sesungguhnya iri, dengki, hasud itu mengurangi kebaikan-kebaikan yang telah kita perbuat. Laksana kayu bakar yang termakan oleh api, atau laksana api yang membakar kayu.
habis kebaikan yang telah kita perbuat selama ini. Maka dari itu tentunya marilah kebaikan-kebaikan yang selama Ramadan ini bisa kita kerjakan. Kita bisa menghindari maksiat hati, maksiat badan. Maka tentunya setelah Ramadan kita akan lebih baik. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka tentunya dia adalah tergolong orang-orang yang beruntung. Ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi bagi kita semua dan menerima amal kebaikan kita, sholat kita, tarawih kita, tadarus kita, puasa kita, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.